Hai guys, perkenalkan nama saya Dita Dewi Fitria. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Wah banyak tuh, apa aja materinya? Menarik kan? Nah, materinya itu ada tentang asam basa, terus penyembuhan luka, prinsip obat, sama farmakologi dasar. Nah, ada 4 materi itu, menarik kan? Kalau kalian mau tahu, tonton terus ya videonya, jangan di skip. Langsung aja masuk ke materi yang pertama ya. Materi pertama saya akan menjelaskan tentang asam basa. Nah, apa sih asam basa? Pengertian dari asam basa itu apa sih? Nah, pengertian dari asam basa itu keasaman atau kebasahan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Nah, peningkatan kadar H+ akan menyebabkan turunnya pH sehingga larutan lebih asam. Nah, kalau penurunan kadar H+ bisa menjadi penambahan basa, tapi juga penambahan pH. Jadi kayak misalnya peningkatan kadar H+-nya itu akan menurunkan pH, tapi akan sehingga larutan lebih asam. Nah, kalau penurunan kadar H+ itu penambahan basa juga, tapi dia akan menambahkan pH. Asam asid adalah ion hidrogen donor atau bisa disebut juga donor proton suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbangkan H+-nya. Contohnya itu kayak HCl. Nah, HCl itu menyumbangkan menjadi H+ plus Cl. Nah, HCl itu adalah asam karena dapat memberikan H+-nya, kayak menyumbangkan H+-nya itu. Nah, basa adalah ion hidroksida atau aseptor proton. Suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H+-nya. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Faktor-faktornya itu ada 6. Yang pertama itu pemberian asam melalui makanan. Yang kedua itu penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga itu penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat itu pengeluaran asam basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima itu pengeluaran asam karbonat H2CO3 oleh paru. Yang keenam itu pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Nah, macam-macam keseimbangan asam basa itu ada 6. Nah, yang sering dibahas itu ada asidosis respiratorik. Yang kedua itu alkalosis respiratorik. Yang ketiga itu asidosis metabolik. Yang keempat itu alkalosis metabolik. Yang kelima itu asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, yang keenam itu alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, selanjutnya itu bahaya gangguan asam dan basa. Asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tubuh menjadi buruk. Nah, kalau alkalosis itu menurunkan kadar kalium di dalam darah. Nah, itu bahaya gangguan asam basa ya di dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pH. pH normal asam basa itu 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, jika pH kurang dari 7,35 bisa disebut juga asam. Nah, nama lainnya itu asidosis. Nah, jika pH-nya lebih dari 7,45 bisa disebut juga basa. Nama lainnya itu alkalosis. Nah, PaCO2-nya itu jika kurang dari 35 bisa disebut juga basa atau nama lainnya alkalosis. Jika lebih dari 45 bisa disebut juga dengan asam atau asidosis. Nah, kalau HCO3- itu jika kurang dari 22 bisa disebut juga asam atau disebut juga asidosis. Jika lebih dari 26 bisa disebut basa atau alkalosis. Nah, yang pH-nya sama dengan interprestasinya HCO3- atau PaCO2 itu bisa disebut gangguannya. Nah, langsung saja ke contoh soalnya ya. Saya
asidosis. Nah, karena pH sama PaCO2-nya itu sama-sama asidosis, sama-sama asam. Nah, jadi bisa disebut juga dengan asidosis respiratorik. Tidak terkompensasi penuh. Kenapa tidak terkompensasi penuh? Karena jenis gangguan HCO3-nya itu normal, maka disebut tidak terkompensasi penuh. Kalau misalnya terkompensasi penuh itu kayak gimana sih? Nanti ada di contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal yang kedua itu pH-nya 7,12. Jadi asidosis atau asam. Nah, kalau PaCO2 itu 5,1, dia bisa disebut juga asidosis atau asam. HCO3-nya itu kan 32, bisa disebut juga alkalosis. Nah, kalau Be-nya itu kan 2, asidosis itu juga asam. Nah, bisa disebut juga dengan asidosis respiratorik, terkompensasi sebagian. Kenapa sih terkompensasi sebagian? Karena gangguannya sudah seimbang, tetapi pH-nya belum normal, jadi masih terkompensasi sebagian. Nah, udah tahu kan sedikit kalau misalnya terkompensasi penuh itu gimana? Kalau terkompensasi penuh itu jika pH-nya sudah normal. Nah, contoh soal ketiga ini pH-nya sudah normal. Nah, jadi jelasin dulu ya. pH-nya itu 7,37. Nah, dia normal. PaCO2-nya itu 46, asidosis. HCO3-nya itu alkalosis. Be+3-nya itu alkalosis. Nah, jadi dari juga alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Kenapa terkompensasi penuh? Nah, karena pH-nya sudah normal. Kalau misalnya jenis gangguannya pH-nya sudah normal, jadi bisa disebut juga terkompensasi penuh. Itu materi yang kedua. Nah, saya akan membahas materi yang kedua itu tentang proses penyembuhan luka. Nah, di sini kalian udah pada tahu belum proses penyembuhan luka itu kayak gimana? Luka apa aja itu nama-namanya, kayak penyembuhan luka, pengobatan luka, luka basah, luka kering, kayak gitu. Belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu ditonton terus ya videonya, menarik kok. Nah, saya akan baca apa luka itu. Nah, luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Nah, contohnya itu kayak luka sakitan, kayak misalnya kena sakitan, itu juga bisa disebut juga luka. Nah, kayak tertusuk apa, itu juga bisa disebut juga luka. Nah, apa saja sih jenis luka? Nah, jenis luka itu ada 3. Itu luka superficial. Nah, luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan dermis. Nah, boleh itu kayak luka superficial. Nah, yang kedua itu ada luka parsial dermis. Luka dalam kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Luka parsial teknis ini terdiri dari 2 stadium, yaitu yang pertama luka parsial teknis stadium pertama. Kulit nampak berwarna merah, belum nampak lapisan epidermis yang hilang. Nah, kayak misalnya kulitnya tuh terlihat warna merah, nah lapisan epidermisnya itu yang hilang, belum kelihatan gitu, masih kayak kelihatan merah gitu. Luka semacam luka yang kulitnya nggak ada gitu, masih kelihatan merah. Nah, luka parsial teknis itu stadium 2, lapisan epidermis hilang atau lecet sampai dermis bagian atas. Nah, jenis luka yang ketiga itu ada luka full thickness. Nah, luka dalam kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, dan fascia dan outer. Luka full thickness terdiri dari 2 stadium. Nah, stadium yang pertama itu lapisan dermis hingga subkutan rusak. Rusak itu kayak sudah rusak banget gitu, lama jenisnya kayak gila. Nah, luka full thickness stadium kedua itu lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusak. Nah, ya, tadi kan
luka itu ada 7. Yang pertama itu umur. Nah, pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah sembuh lukanya dibanding pasien yang telah usia lanjut. Nah, yang kedua itu nutrisi pasien. Sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya seperti protein, vitamin C dan vitamin A, serta kayak minum air putih, minum mineral gitu loh, kayak banyak minum air putih. Nah, yang ketiga itu medikasi, kayak memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh, obat golongan steroid, aspirin, heparin, dan antikanker. Nah, kayak misalnya jangan sekali-sekali kalau lagi luka itu minum obat golongan steroid, aspirin, heparin, sama anti kanker. Itu akan memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, yang keempat itu sistem kekebalan tubuh. Yang kelima itu obesitas tuh. Nah, yang keenam itu penyakit kayak penyakit seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien akan mengganggu proses penyembuhan luka. Yang sering banget tuh luka kayak penyakit diabetes mellitus lah, dia kan gula ya. Nah, penyakit gula itu dia bakal luka maupun luka basah atau luka kering. Nah, kalau luka basah itu kayak misalnya dia tuh luka sedikit aja nih, kena apa dia bakal luka, terus dia kayak minum minuman manis, nah lukanya itu bakal terus merambat gitu. Nah, yang sekali-kali itu minum obat yang dilarang buat memperlambat penyembuhan luka. Nah, yang ketiga itu ada gaya hidup, seperti orang merokok dapat menyebabkan mengganggu proses penyembuhan luka. Nah, itu yang buat merokok, apabila ada luka di stop dulu rokoknya, karena akan memperlambat proses penyembuhan luka. Nah, kita akan masuk ke proses penyembuhan luka ya. Proses penyembuhan luka ditandai dengan adanya proses pemecahan atau bisa disebut juga katabolik. Nah, sel-sel yang mati dan proses pembentukan bisa disebut juga anabolik sel baru. Pada dasarnya, proses anabolik telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukaan. Nah, fasenya itu, fase penyembuhan luka itu ada 3 fase. Yang pertama itu fase inflamasi. Nah, fase inflamasi itu terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area luka dari benda asing. Sel-sel mati dan bakteri untuk mempersiapkan dimulainya proses penyembuhan. Nah, fase yang kedua itu ada fase proliferasi. Nah, proses kegiatan seluler yang penting pada fase ini adalah memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Nah, pada fase ini protein sangat diperlukan sel untuk menumbuhkan granulasi atau bisa disebut juga pembuluh darah dan jaringan tubuh. Nah, fase yang ketiga itu ada fase mutasi. Nah, fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah permukaan. Nah, fase ini udah minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga nih udah mulai ketutup kan, dan berakhir kurang lebih dari 12 bulan. Tujuan dari fase mutasi ini adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan berbentuk. Kayak misalnya dia akan memperkuat dan kayak dia akan menghilangkan bekas-bekas itu, paling lama itu 12 bulan. Nah, warna kemerahan dari jaringan mulai berkurang karena pembuluh mulai regenerasi dan kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Nah, regenerasi sama repair itu saya akan jelaskan itu apa. Nah, regenerasi itu adalah pergantian sel-sel yang hilang dengan sel-sel yang berfungsi sama. Kayak misalnya kulit kupas, dia akan mengganti, tapi juga gantinya sama yang sama gitu, kayak gak berubah kulit
prosesnya cepatnya yang mana tuh. Pemberian obat oral itu, oral itu dilalui secara mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Nah, keuntungannya itu praktis, aman, dan ekonomis. Nah, kelemahannya itu efek yang timbul biasanya lambat, tidak akan efektif jika pengguna sering muntah-muntah, kurang disukai jika rasanya pahit, iritasi pada saluran pencernaan. Nah, itu efek kalau kita minum dari mulut itu kayak misalnya kurang efektif, prosesnya lama, terus dia iritasi, rasanya pahit. Kalau kita minum obat dari mulut ya, itu bisa disebut juga nama lainnya peroral. Nah, ada dari parental. Parental itu pemberian obat tanpa melalui mulut, tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Nah, keuntungannya itu dia yang pertama itu efek timbul lebih cepat dan teratur. Nah, kayak kalau misalnya kita melalui parental ini, dia efeknya akan lebih cepat dari kita minum obat dari mulut. Nah, yang kedua itu dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif atau tidak sadar dan disadarkan. Misalnya kayak kita tuh lagi dirawat terus kita nggak sadar, kita koma, tapi kita harus minum obat. Nah, ini yang dilakukan oleh perawat itu kita melakukan obat parental. Nah, yang ketiga itu sangat berguna dalam keadaan emergensi. Nah, kelemahannya itu yang pertama dibutuhkan kondisi asepsis. Nah, yang kedua itu menimbulkan rasa nyeri. Yang ketiga itu tidak ekonomis. Yang keempat itu ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat karena dia dimasukkan melalui saluran pencernaan. Nah, dari parental ini meliputi ada intrakutan, yang kedua itu subkutan, yang ketiga itu intramuskuler, yang keempat itu intervena. Nah, saya akan menjelaskan itu satu-satu. Nah, kalau intrakutan itu adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan, tangan, bagian ventral. Nah, prinsip memasukkan obat ke dalam jaringan kulit intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang akan disuntikan untuk menghindari pasien dari efek alergi obat dengan skin test. Nah, menentukan DX untuk penyakit lembur misalnya tuberkulin test. Nah, dia tuh yang intrakutan itu disuntikannya tuh di bagian lengan sini nih. Dia bakal disuntikan di bagian lengan sini, dicari dulu urat-uratnya, terus disuntikan, dicari darahnya. Nah, dia itu akan terjadi pengembungan gitu kalau disuntik. Kalau dia udah terjadi pengembungan, berarti dia bisa diambil darahnya. Kalau misalnya tidak terjadi pengembungan, dia tuh belum masuk ke bagian-bagian sini, nadi atau urat gitu bisa disebutnya. Nah, yang kedua itu ada subkutan. Subkutan itu adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Nah, yang jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan itu kayak vaksin, obat-obatan per operasi, terus ada narkotika sama insulin sama heparin. Nah, dia ada 5. Nah, dia tuh dibikinnya di lemak gitu. Nah, kalau nggak di perut, di paha, sama pokoknya di bagian-bagian lemak di sini kan ada lemaknya. Itu juga bisa diambil. Kalau yang subkutan, jadi pokoknya di bagian-bagian lemak gitu deh. Nah, ada yang ketiga itu ada intramuskuler. Nah, yaitu memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Nah, tujuannya pemberian obat ini dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan dengan subkutan. Nah, lokasi penyuntikannya itu daerah paha, terus
berbaring, posisi tengkurap dan lengan atas. Kayak kita tiduran, pokoknya di bagian-bagian otot gitu deh ya. Kalau yang intramuskuler ini, nah yang terakhir itu ada intervena. Intervena itu adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Nah, tujuan itu memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Lokasinya itu lengan, di bagian vena median subiti atau vena cephalica. Nah, dia di sini di lengan ini nih, dia akan masuk tutupannya ke langsung ke venanya, biar langsung masuk ke sirkulasi darah dan langsung diproses itu biar tidak muncul lagi. Tungkai, terus leher, terus pada kepala. Di sini ya, nanti ada bagian-bagian suntik. Cara-cara penyuntikan yang benar yang mana, yang kalau subkutan kayak gimana, intermuskuler tuh kayak gimana, nah kalau ini ya kita akan jelasin dikit. Nah kalau interdermasi itu dia 10 sampai 15 derajat cara penyuntikannya. Nah kalau misalnya intra dua itu intravena itu dia 25 derajat. Nah kalau subkutan itu 45 derajat. Nah kalau intramuskuler itu 90 derajat. Kalau obat luar itu kayak yang pertama itu topikal. Topikal itu obat yang caranya pemberian bersifat lokal, misalnya mata, salep, dan pokoknya yang berhubungan dengan tetes sama salep, kayak tetes mata, salep, misalnya kayak luka-luka tuh salep. Yang kedua itu ada inhalasi. Terapi inhalasi itu merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori, saluran pernapasan, akut dan kronik. Terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Nah itu kayak misalnya digunakan buat penyakit asma. Misalnya kita lagi sesak napas tuh, kita harus pakai obat itu, terapi obat yang dianjurkan oleh dokter gitu. Nah prinsip benar obat itu ada 6. Yang pertama itu kita harus kayak kita kalau sebelum memberikan obat kepada pasien tuh gimana. Nah prinsip benar obat itu kayak gini, ada 6. Yang pertama itu benar obat, yang kedua itu benar pasien, yang ketiga itu benar dosis, yang keempat itu benar detail, benar cara, yang kelima itu benar waktu, yang keenam itu benar dokumentasi. Nah jangan nanti kalian salah ngasih ke orang, dia sakit A kasih obat B, padahal dia sakit B dikasih obat A. Nah itu harus pasti dulu dokumentasinya sesuai obatnya apa enggak gitu. Nah sekarang kita udah memasuki materi terakhir. Saking asiknya kita nggak tahu kan kalau kita udah sampai materi akhir. Nah materi akhir itu kita akan membahas farmakologi dasar. Yang farmakologi dasar itu tentang obat. Nah apa itu obat? Obat itu adalah racun, tapi namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit dan mengobati penyakit. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi respon penderita terhadap obat itu ada obat yang diberikan, dosis yang diminum, kondisi fisiologis, kondisi patologis, toleransi, interaksi dengan obat, faktor genetik. Nah, respon penderita terhadap obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler. Nah, keberhasilan suatu terapi merupakan hasil langsung dari efektivitas obat melawan targetnya sehingga menimbulkan perbaikan dan hilangnya kondisi penyakit. Nah, kekhususan target obat sangat penting untuk mengurangi toksisitas. Meskipun kekhususan mutlak, satu obat satu target sangat sulit dicapai. Nah, obat yang bekerja
spesifik, artinya memiliki lokasi target kerja obat untuk menimbulkan aksi farmakologi tertentu. Beberapa target kerja obat pada tingkat molekuler antara lain pada reseptor atau kanal ion, enzim, dan molekul kecil. Nah, terus selanjutnya saya akan membahas tentang antiinflamasi. Nah, antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi itu merupakan respon vaskuler dan seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Cirinya itu ada rubor itu kemerahan. Kalau misalnya di dalam aturan apa terjadi rubor kemerahan, jadi itu dia namanya perubahan. Ada kalor panas, tumor bengkak, dolor itu rasa sakit, dan fungsi jaringan atau organ terganggu. Nah, obat antiinflamasi itu apa sih? Nah, obat antiinflamasi itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri atau menurunkan demam. NSAIDs sering dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi atau keseo, atau nyeri-nyeri sendi kayak pegel gitu. Kita harus mengkonsumsi obat itu, tapi jangan terlalu sering minum obat kalau tidak banyak minum karena bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, contoh obatnya itu ada asamefenamat, nah, atau enggak diklofenak, kalau enggak dextroprofen. Nah, itu contoh obatnya kalau misalnya kalian sebutin buat apa. Nah, tentang anti-infeksi. Nah, anti-infeksi itu adalah golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Infeksi bisa berupa dari bakteri, virus, dan jamur. Nah, antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan anti-jamur. Nah, obat gangguan saluran pertanian itu apa? Ada yang pertama E. coli. E. coli itu merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Nah, ada analgesik. Nah, analgesik itu istilahnya yang digunakan untuk mewakili kelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Nah, ada antipiretik. Nah, itu anti obat penurun panas. Nah, kalau sakit nih saluran kemihnya terus terjadi panas, kita harus minum antipiretik. Obat-obat yang bekerja pada sistem pernapasan itu ada banyak, dijelasin satu-satu. Nah, bernapas itu ada dua cara. Melalui paru mempunyai dua cara. Yang pertama itu menyuplai oksigen ke dalam darah. Yang kedua itu mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi CO2 di dalam darah. Nah, ini obat-obat yang bekerja pada sistem pernafasan. Saya tidak menjelaskan satu-satu, tapi saya menjelaskan sebagian aja ya. Nah, kalau aktivitas pernapasan itu ada hiperpnea, peningkatan gerakan pernapasan. Nah, ada eupnea. Eupnea itu gerakan pernapasan normal. Ada hipopnea, itu penurunan gerakan pernapasan. Ada apnea, itu keadaan henti napas. Terus bradypnea itu penurunan frekuensi pernapasan. Tachypnea itu ada peningkatan frekuensi pernapasan. Nah, ada dyspnea itu keadaan struktur bernapas atau perasaan subjektif. Nah, yang ada asphyxia itu ketidakmampuan untuk bernapas. Nah, kita langsung ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu tentang infeksi saluran pernapasan. Nah, kayak tanda-tanda klinis itu. Tanda-tanda klinis itu saya mencantumkan ada 5. Nah, yang pertama itu batuk. Batuk itu tanda diagnostik yang sangat penting. Harus dapat membedakan dengan seksama sifat batuk kering atau basah, karena merupakan bukti paling kuat untuk mengambil langkah-langkah diagnostik lainnya. Nah, yang kedua itu ada napas pendek. Napas pendek itu jika penyakit cukup parah pada saat menarik napas atau pengeluaran napas. Nah, contohnya itu kayak gitu. Dia kita melihat tadi gitu, apakah berdiri atau duduk pada posisi berbeda untuk membantu pernapasan.
atas merupakan informasi dalam membentuk diagnostik spesifik. Nah, kalau yang ketiga itu ada demam. Demam itu penyebab masalah pernapasan seperti infeksi dan kanker. Setiap penyakit yang dapat menurunkan aliran udara ke dalam atau keluar mulut atau antara mulut dengan paru-paru berpotensi menyebabkan hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Nah, yang keempat itu kelemahan atau fatigue. Nah, itu terjadi ketika pertukaran oksigen tidak mencukupi karena jaringan otot maupun otot sangat membutuhkan oksigen pada situasi tertentu. Bila kelemahannya menyerang seluruh tubuh dapat menurunkan tingkat kesadaran. Nah, yang terakhir itu ada selaput lendir berwarna. Nah, itu berkaitan dengan fungsi paru-paru. Jika pertukaran oksigen tidak mencakupi, maka selaput lendir bisa berwarna biru atau ungu. Istilah medisnya itu cyanosis. Nah, sering terjadi pada penderita jantung dan masalah pernapasan berat lainnya. Selaput lendir yang pucat dapat membantu penetapan diagnosis karena adanya masalah siung atau pendarahan. Nah, yang terakhir ini ada sistem saraf. Nah, sistem saraf itu menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarahkan fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot dan fungsi saraf otonom seperti tonus vaskuler atau sekresi keringat. Nah, yang kedua itu ada sinyal sensorik, mempengaruhi fungsi saraf otonom dan motorik dalam berbagai cara melalui refleks dan berbagai hubungan yang kompleks. Nah, yang ketiga itu gangguan sistem saraf dapat memiliki berbagai penyebab seperti kelainan genetik, degeneratif, tumor, trauma, pendarahan, iskemia, gangguan metabolik, atau bisa disebut juga dengan hipoglikemik atau hipoglikemik uremia, gagal hati, gangguan endokrin. Nah, penyebabnya adalah obat-obatan toksin, radiasi, inflamasi, infeksi, penyakit autoimun atau period. Nah, yang terakhir itu gangguan fungsional dapat bersifat reversibel apabila kerusakan tidak lagi efektif. Lesi dapat menyebabkan kerusakan neuron yang irreversibel. Selain menyebabkan kematian sel dengan merusaknya SCR langsung, nekrosis, apoptosis pada orang dewasa, neuron tidak dapat diperbarui lagi. Itu selesai. Alhamdulillah selesai materinya. Menarik kan materinya? Jangan lupa ditonton ya. Terus sudah selesai kan? Selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Saya masih awam sekali dalam